Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang dikaruniakannya bagi kita, sehingga kita boleh kembali mengalami hari ini dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan agar hidup kita benar-benar berjalan seturut kehendak-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus menuntun kamu. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kepadamu kami menyembah di pagi hari ini ya Allah, mensyukuri atas setiap kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Nyata kami boleh alami dengan menikmati hari baru saat ini. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami mampu mengerti, melakukannya, dan iman kami semakin diteguhkan dari hari ke hari. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Rumah berpenghuni. Demikianlah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat rumah kosong, apa dan bagaimana kesannya? Mungkin kita memberi kesan tidak baik jika rumah itu dibiarkan kosong. Biasanya rumah kosong itu kotor, pengap, berbau, bahkan beberapa perabotnya rusak. Tentunya rumah kosong dan rumah berpenghuni akan jauh berbeda. Rumah berpenghuni akan nampak lebih bersih, sejuk, dan dapat memberikan kenyamanan. Pembacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan bahwa roh jahat itu bisa masuk dan keluar dari dalam diri manusia. Ayat 43 berbunyi, "Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian." Kemudian pada ayat 43 dijelaskan bahwa ketika ia keluar, ia kemudian mengajak 7 roh lain yang lebih jahat untuk kemudian masuk ke dalam diri manusia. Diri kita diibaratkan seperti rumah yang ketika rumah kita kosong atau tak berpenghuni, maka iblis bisa masuk ke dalam diri kita dan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, bahkan bisa rusak. Iblis bisa membuat kita menjadi manusia yang bersikap jahat dan melakukan berbagai hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana agar iblis tidak dapat masuk ke dalam rumah kehidupan kita? Rumah berpenghuni. Ya, rumah kehidupan kita harus berpenghuni. Rumah kita harus dihuni oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah berdiam dalam diri kita, maka iblis atau kuasa jahat tidak dapat menguasai kehidupan kita. Saudara, ingatlah selalu bahwa semakin kita berusaha berbuat yang benar dan baik,
iblis pun selalu berusaha masuk dalam diri kita untuk mempengaruhi kita melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki iman yang terus mengandalkan Tuhan, maka Roh Allah yang berdiam dalam diri kita akan menghalau dan menolak setiap kuasa iblis yang mencoba masuk ke dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami, yang boleh menuntun kami menikmati kasih Tuhan sampai hari ini. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami. Tubuh kami yang adalah bait Allah tentu akan diisi oleh kuasa Roh Allah semata. Kami tidak akan membiarkan diri kami, rumah kami ini tidak berpenghuni, melainkan ada Yesus Kristus di dalamnya yang akan menuntun kami untuk hidup tentu seturut dengan kehendak Kristus sendiri. Tolonglah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami menyadari ada banyak keterbatasan pada diri kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami Tuhan dalam mengerjakan tanggung jawab kami. Kami kerjakan semuanya dengan tekun dan setia. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Tetaplah Engkau teguhkan iman mereka, agar masa-masa itu boleh mereka lewati dengan tetap berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Biarlah Engkau semakin melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat kemurahan-Mu. Tubuh yang sehat dan kuat akan terus Tuhan nyatakan di dalam hidup yang semakin bertambah usianya. Orang tua kami yang lanjut usia, kami mohon Engkau terus pelihara mereka, agar mereka senantiasa menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan lebih lagi bahwa mereka terus hidup dalam keteladanan iman mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tetaplah tuntun kami di dalam kasih dan anugerah-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini kami datang berdoa menyerahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan boleh kita dengarkan bersama. Mari terus dengan setia mengerjakannya dalam kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.